atau orang fasik yang dia ingin berdekatan dengan Nabi Isa dan sahabatnya ini karena terkagum melihat wajah-wajah orang-orang yang saleh. Ketika si pendosa itu ingin melangkah mendekati, dia merasa dirinya malu dan rendah diri berada dekat dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, sementara dirinya orang yang penuh dengan maksiat. Si pendosa ini berkata dalam hatinya, aku ini penuh dosa, tidak pantas aku berdekatan dengan orang-orang saleh seperti mereka. Tapi aku berharap Allah bersedia mengampuni dosa. Kata si pendosa tadi dalam hatinya. Sementara itu sahabat Nabi Isa yang sedang berjalan berdampingan dengan Nabi Isa sebaliknya merasa risih didekati oleh si pendosa, karena dirinya merasa bahwa dirinya adalah orang soleh, terlebih dia adalah seorang sahabat Nabi Isa. Dalam hatinya ia berkata, orang seperti ini tidak pantas berjalan bersama kami, karena dia adalah pendosa. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa. Kata Allah, sampaikan kepada kedua orang itu, wahai Isa, bahwa aku telah mengampuni dosa si pendosa itu karena merasa rendah hati dan penyesalan atas dosa-dosanya, malu untuk bersama dengan orang-orang yang saleh karena merasa dirinya penuh dengan dosa. Sedangkan sahabatmu yang merasa diri lebih baik dan risih untuk berdekatan dengan orang maksiat, maka aku hapus seluruh amalnya. Maka kemudian dua orang itu menjadi nol. Sahabat Nabi Isa dinolkan amal ibadahnya, si pendosa tadi dinolkan dosa-dosanya, karena dia sudah merasa diri lebih tinggi, karena dia merasa dirinya sebagai orang yang saleh. Sementara si pendosa meningkat dan bertambah keimanannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa kira-kira makna yang bisa kita ambil, ibrah atau ibarat yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Pertama, pantang, sangat pantang untuk kita beribadah sambil merasa diri lebih tinggi dari orang lain, sambil merasa sombong dan angkuh karena merasa dirinya mampu melaksanakan ibadah. Kenapa pantang kita untuk merasa tinggi hati ketika kita melakukan ibadah? Alasannya adalah ibadah kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ungkapan hauqalah atau ungkapan la haula wala quwwata illa billah yang sering kita ucapkan, yang artinya tiada daya dan upaya untuk melaksanakan ibadah, la haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Artinya kita bisa ibadah itu karena Allah menganugerahi kita kemauan dan kemampuan untuk beribadah. Jadi aslinya ibadah kita itu adalah peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita untuk diberikan anugerah kemauan dan kemampuan untuk beribadah.
ibadah. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh merasa tinggi hati dalam ibadah, baik ibadah mahdhah seperti sholat maupun ibadah ghair mahdhah seperti kita membantu orang lain. Alasan yang kedua adalah ibadah kita itu sepi rohsi. Seberapa sih ibadah kita? Ibadah kita itu boro-boro kita ibadah orang awam yang penuh dosa dan durhaka. Ibadah Nabi Muhammad SAW saja tidak akan mampu menyelamatkan beliau kalau tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah. Ibadah kita itu kita bisa berharap dapat pahala yang berlipat ganda seperti di bulan Ramadan. Kita berharap dengan ibadah kita selamat dari api neraka yang teramat sangat mengerikan. Kita berharap dengan ibadah kita Allah meridhoi dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Semua itu syaratnya adalah ibadah kita ditaburi atau disirami oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara rahmat Allah tidak akan diberikan kepada orang yang merasa angkuh dalam ibadahnya, merasa tinggi hati dalam kebaikan yang dia perbuat, baik kebaikan ibadah mahdhah maupun kebaikan